Baiklah, sebelumnya di sini kami terdiri dari saya sendiri, Ariansa, dan rekan saya Siti Munawaro, Abdul Handi, dan Otista Pendiangan. Baiklah, langsung saja. Dari pertama, pertanyaan dari rekan saya. Masuk ke latar belakang. Aminasi adalah enzim yang mempunyai kemampuan untuk hidrolisis mati yang menghasilkan produk bervariasi seperti glukosa, dextrin, dan molekul glukosa sebagai unit terkecil. Enzim aminase merupakan enzim yang digunakan dalam pengolahan industri pati yang berfungsi untuk menghidrolisis polisakarida menjadi gula sederhana. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui aktivitas enzim aminase saliva dan mengetahui mekanisme percepatan reaksi oleh enzim aminase saliva. Baiklah, pertanyaannya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya itu ada penelitian. Yang pertama surat keempat, praktikum ini dilaksanakan di laboratorium fisiologi tanaman Fakultas Pertanian Universitas Jambi pada Kamis 2 November 2003 mulai pukul 15 sampai 6 selesai. Bahan yang digunakan yaitu larutan iodium aqueous N2H2PO4, tepung beras atau pati, dan air liur. Alatnya itu timbangan analitik, tabung reaksi, Erlenmeyer, waterbath, dan suntikan. Untuk cara kerjanya itu yang pertama siapkan label A, B, C, dan D pada masing-masing tabung reaksi. Yang kedua siapkan larutan iodium 550 mg Ki dan 254 mg I dilarutkan dengan aqueous 120 ml. Yang ketiga timbang Na2H2PO4 sebanyak 11,6 gram. Tambahkan 150 ml kemudian diseket. Selanjutnya tipis 1,5 gram berkurang sepati dan masukkan ke dalam larutan Na2H2PO4. Yang keempat, siapkan satu mahasiswa sebagai sampel untuk diambil air liurnya sebagai sampel sebanyak 10 ml. Setelah itu air liur diambil 10 ml, tambahkan aqueous 9 ml dan diseket. Yang kelima, siapkan 5 tabung reaksi yang berisi 1 ml air liur yang sudah diencerkan. Untuk sampel pertama, A larutan pati 1 ml, B larutan pati 2 ml, C larutan pati 3 ml, D larutan pati 4 ml, dan E larutan pati 8 ml. Yang kemudian diinkubasi 15 menit pada suhu 37 derajat Celcius di waterbath. Setelah 15 menit di waterbath, langsung gabung reaksi dan teteskan 2 ml larutan iodium dan amati perubahan temperatur yang terjadi. Baiklah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama larutan pati 1 ml, warnanya putih keruh. Yang kedua larutan pati 2 ml, warnanya juga putih keruh. Larutan ketiga pati 3 ml, warnanya putih keruh. Larutan keempat larutan pati 4 ml, juga putih keruh. Dan larutan pati 8 ml, warnanya coklat. Pada percobaan ini, pengujian suhu atau temperatur dilakukan di waterbath pada perlakuan A, B, C, dan D. Didapatkan hasil berwarna putih keruh yang disebabkan oleh tidak mengurainya substrat dan terbentuk warna yang lebih terang. Sedangkan pada perlakuan E didapatkan hasil berwarna coklat atau gelap yang disebabkan oleh terjadinya degrasi substrat pati oleh enzim aminase. Hal tersebut menunjukkan enzim didenaturasi oleh komponen enzim senyawa protein yang pekat terhadap perubahan suhu. Semua enzim memiliki suhu optimum sedemikian rupa sehingga enzim tidak dapat bekerja secara optimal pada suhu yang sama. Peningkatan suhu sebelum tercapainya suhu optimum akan meningkatkan laju reaksi katalitik enzim karena meningkatnya energi kinetik molekul-molekul yang bereaksi. Sebaliknya, suhu dinaikkan sesudah suhu optimum kompleks enzim substrat yang melampaui energi aktivitas terlalu besar sehingga memecah ikatan sekunder pada konformasi enzim dan sisi aktifnya. Hal ini mengakibatkan enzim terdenaturasi dan kehilangan sifat kataliknya. Pada pengujian praktikum dilakukan pula pemanasan dengan suhu 37 derajat Celcius menggunakan waterbath lalu ditambahkan iodium dan terjadi perubahan warna. Karena amilu merupakan zat tepung atau pati, maka jika bereaksi dengan iodium akan menyebabkan perubahan warna menjadi biru tua atau ungu. Hal tersebut disebabkan oleh adanya unsur-unsur glukosa dalam zat tepung, dan jika bereaksi dengan iodium maka akan membentuk senyawa kompleks perpaduan glukosa dan iodium sehingga menyebabkan perubahan warna. Baiklah, kesimpulannya yaitu enzim merupakan molekul yang berperan sebagai katalis dan berfungsi untuk mengkatalisasikan katalis reaksi metabolisme yang berlangsung pada makhluk hidup. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, titik akromatik dapat diketahui apabila suatu kondisi di mana campuran tidak menunjukkan warna.
karena enzim amilase telah menghidrolisis pati menjadi gula sederhana seperti glukosa, maltosa, dan dextrin. Pada suhu rendah aktivitas enzim amilase tidak optimal karena energi yang diserap oleh enzim tersebut tidak cukup menghidrolisis substrat sehingga nilai aktivitas enzim tersebut menjadi rendah. Sedangkan ketika suhu terlalu tinggi, enzim akan mengalami denaturasi, yaitu terganggunya bagian aktif enzim sehingga kecepatan reaksinya menurun. Baiklah, sekian presentasi tentang enzim amilase. Dilanjutkan dengan definisi selanjutnya. Baiklah, materinya langsung dilanjutkan oleh saudara. Yang pertama yaitu metodologi praktikum, uji organoleptik alat botol kaca ukuran 240 ml, gelas ukur, gelas beker, sarung tangan medis, suntik, corong, timbangan analitik, aluminium foil, dan pengadu. Bahannya yaitu santan 200 ml, perlipan 2 gram, plastik, dan karet gelap. Yang asal rumah bebas, alat buret, gelas beker, Erlenmeyer, pipet tetes, gelas ukur, dan water pad. Bahan minyak kelapa sebanyak 10 ml, alkohol 95%, panas, indikator fenol talien 1%, 1 ml, larutan NaOH 0,5 m. Cara kerja uji organoleptik. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Cukup santan kelapa sebanyak 100 ml menggunakan gelas beker. Timbang permipan sebanyak 2 gram menggunakan timbangan analitik. Masukkan permipan yang sudah ditimbang ke dalam botol inkubasi atau botol kaca yang sudah bersih menggunakan corong, lalu masukkan sedikit santan. Guncang atau aduk botol tersebut sampai permipan terlarut. Sesudah permipan larut, masukkan sisa santan yang di dalam gelas beker. Tutup botol menggunakan aluminium foil, lalu tutup dengan plastik dan diikat menggunakan karet gelap. Pipet 10 ml minyak kelapa, masukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan alkohol 95%, suhu netral, tutup pakai plastik dan shaker. Panaskan di water pad hingga mendidih, lalu shaker. Tambahkan fenoltalin 1 ml, shaker lagi. titrasi menggunakan KOH konsentrasi 0,1 normalitas, dimulai dengan titrasi 0,5 ml. Baiklah, saya melanjutkan dari materi dari saudara Mama, yaitu masuk ke materi yang dibahas. Pada tabel hasil uji organoleptik, pada pengamatan 12 jam, enzim perlipan 2 gram berwarna jernih, aroma agak bau dan rasa tidak suka. Hasil air 1 cm dan blendu 4,9 cm. Pada pengamatan 24 jam, enzim perlipan 2 gram masih berwarna jernih, aroma agak bau, rasa tidak suka, air 1,3 cm dan blendu 4 cm. Pada pengamatan 36 jam, enzim perlipan 2 gram masih berwarna jernih, aroma agak bau, dan rasa tidak suka, air 1,5 cm, blendu 4 cm. Pada pengamatan 48 jam, enzim perlipan 2 gram berwarna agak keruh, aroma agak bau, dan rasa tidak suka, air 2 cm dan blendu 4 cm. Pada pengamatan 60 jam, enzim perlipan 2 gram masih berwarna agak keruh dan aroma agak bau, rasa tidak suka, air 2,5 cm dan blendu 4,3 cm. Pada pengamatan 72 jam, enzim perlipan 2 gram masih berwarna agak keruh dan sangat bau, rasa tidak suka, air 3 cm dan blendu 4,5 cm. Pada pengamatan terakhir yaitu 84 jam, enzim perlipan 2 gram berwarna agak keruh, aroma sangat bau dan rasa tidak suka, air 32 cm dan blendu 4,8. Tabel minyak yang dihasilkan pada saya adalah juga 1 ml getah paya dan santan 1 ml menghasilkan 0,1 ml. Alista 2 ml getah paya tambah santan 100 ml menghasilkan minyak 0,4 ml. Pada Siti Munawaro perlakuan 3 ml getah paya atau santan 100 ml menghasilkan minyak 0,1 ml. Pada saudara Aliansia 4 ml getah paya atau santan 100 ml menghasilkan 0,1 ml.
Double angka asam. Alkoholnya yaitu minyak 4 ml plus 20 ml alkohol untuk 1 ml fenopetalin pada ulangan 12 KOH 8,5 ml warna merah jambu atau pink waktu 1 menit. Lanjutkan Saudara. Komisi telah mengajukan tentang enzim ragi dan penyimpan pada produk ini bertujuan untuk menguji aktivitas enzim ragi dan penyimpan pada santan kelapa untuk menghasilkan minyak. Setelah dilakukan percobaan ternyata pada perubahan enzim penyimpan tidak menghasilkan minyak, angka sembilan batas dan ada juga yang buatan tubuh meskipun simpan bawah botol. Pada perlakuan data supaya pada kulit santan kelapa dan penyimpan pada kulit santan kelapa yang menghasilkan banyak minyak pada perlakuan data supaya kulit santan. Sedangkan untuk perlakuan penyimpan dan kulit santan kelapa menghasilkan sedikit sekali minyak. Untuk angka asam atau bilangan asam dinyatakan sebagai jumlah miligram KUH yang dibutuhkan untuk menetapkan asam lemak bebas yang terdapat dalam jumlah minyak atau lemak. Semakin tinggi bilangan asam, makin rendah kualitas minyak atau lemak. Bilangan asam digunakan untuk mengukur jumlah asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram minyak atau lemak. Caranya adalah dengan cara melakukan sejumlah minyak atau lemak dalam alkohol liter, kemudian diberi indikator pada protein, kemudian dititrasi dengan lautan KUH seperti yang merupakan karena derajat yang tetap. Misalnya bilangan asam tergantung dari sumbernya dari umur minyak atau lemak. Fungsi penambahan indikator dari protein pada sampel berprediksi memiliki angka asam adalah untuk membuktikan bahwa sampel tersebut bersifat asam atau basa. Setelah ditambah indikator protein dan dititrasi dengan KUH, sampel berubah menjadi warna merah jambu. Ini menunjukkan bahwa sampel bersifat basa. Jumlah volume yang digunakan untuk filtrasi sampel digunakan dalam proses bentuk angka asam. Baiklah, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil percobaan praktik yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa penambahan penyimpan bakteri santan kelapa tidak dapat menghasilkan minyak yang banyak. Kemudian angka asam pada suatu bahan pangan dapat dilakukan dengan metode dititrasi lalu menghitung jumlah angka asam bahan pangan tersebut. Fungsi penambahan indikator ini adalah sampel dalam praktikum analisa angka asam adalah pembuktian bahwa sampel tersebut bersifat asam atau basa. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.